Shalom, selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada malam hari ini pada meditasi Kristiani yang ke-62. Hari ini Kamis 27 Januari 2022. Puji Tuhan, meskipun dalam suasana saat ini yang masih belum maksimal, apakah kita bisa full, bisa terlepas dari pandemi atau belum, tapi mudah-mudahan doa kita bersama kita bisa terlepas dari pandemi dan kita bisa semua mendapat kesehatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mengambil tema bagaimana pentingnya sebuah persiapan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama, menyerahkan segala apa yang kita lakukan pada malam hari ini hanya ke hadapan Allah Bapa yang Maha Kasih. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan kami, terima kasih karena pada malam hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami, anggota meditasi Kristiani Keuskupan Agung Samarinda, untuk berjumpa bersama-sama, belajar bersama melalui media Zoom pada malam hari ini. Bapa, meskipun perjumpaan kami secara virtual, tapi kami percaya bahwa perjumpaan kami di dalam belajar bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah Bapa, kiranya membuahkan hasil sedikit demi sedikit, sehingga kami bisa mengerti arti hidup ini di dalam peziarahan kami menuju kepadamu. Bapa, bukalah hati, bukalah pikiran kami, agar kami sungguh bisa menerima pembelajaran pada malam hari ini, dan tidak hanya sekedar bisa kami terima, tetapi mampukanlah kami untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan kami untuk bisa lebih dekat denganmu. Bapa, di dalam kasih, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang belum bisa bergabung dengan kami. Kiranya Engkau menjamah mereka, menjaga kesehatannya, sehingga pada lain waktu kami bisa belajar bersama. Bapa, kami berdoa istimewa untuk sahabat kami, Ibu Risma, yang saat ini sedang kurang enak badan, kiranya Engkau menjamahnya, memberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti yang dikehendaki. Bapa, kami juga berdoa untuk jaringan yang kami pakai, kiranya dapat menghantarkan kami di dalam perjumpaan pembelajaran pada malam hari ini. Akhirnya ya Bapa, kami serahkan sepenuhnya pembelajaran kami, perjumpaan kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan lanjutkan dengan bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci akan dilayani oleh Bapak Basuki. Kepada Bapak Basuki, dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita dengarkan bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Dia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kepada Bapak Basuki untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lanjutkan dengan latihan meditasi. Pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Daniel untuk doa pembukaan juga doa penutup. Dipersilakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih kepada Pak Wianto dan kepada Bapak Daniel. Atas pelayanannya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan lanjutkan dengan pembacaan dari Weekly Teaching dengan tema pentingnya sebuah persiapan. Silakan Pak Wi. Surat 47, pentingnya persiapan. Kita tahu dari pengalaman bahwa bermeditasi itu tidak mudah. Dan kita membuatnya tambah sulit bagi kita dengan mengharapkan kita dapat mematikan dan masuk dalam keheningan, langsung setelah kita sibuk berbicara di telepon, mendengarkan radio atau menonton televisi. Kita mendengar Cassianus menekankan bahwa, karena apapun yang dipikirkan oleh jiwa kita sebelum waktu doa, sudah pasti akan muncul di hadapan kita saat kita berdoa sebagai hasil dari kerja ingatan. Oleh karena itu kita perlu menyisipkan periode untuk masuk dalam ketenangan, untuk menciptakan kantong keheningan eksternal, terutama menjelang periode meditasi petang. Lebih lanjut, dia berkata bahwa, oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri kita sebelum waktu berdoa, supaya kita menjadi pendoa yang kita inginkan. Itulah intinya, kita perlu menjadi pendoa, tidak hanya dalam periode menjelang meditasi dan selama meditasi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Hal ini menyiratkan sikap yang berbeda terhadap kehidupan, menyederhanakan kebutuhan dan keinginan kita, dengan kata lain menyederhanakan hidup kita secara umum, sehingga tidak ada yang mengganggu kita dan mengalihkan perhatian kita dari yang ilahi. Selain itu, persiapan lain yang tak kalah penting bagi doa hening mendalam adalah pemurnian batin, menuju apa yang disebut oleh Abba dan Amma Padang Gurun sebagai kemurnian hati. Bagi Cassianus, begitu juga bagi gurunya Evagrius, latihan spiritual sangat memerlukan pemurnian, pikiran-pikiran setan, atau sebagaimana yang mereka sebut, membersihkan emosi. Dengan ini mereka bertujuan untuk memurnikan keinginan-keinginan egosentris seseorang, emosi yang tidak teratur yang disebabkan oleh ego yang terluka. Evagrius menasihati murid-muridnya untuk mengarahkan, mendidik dan mengubah keinginan-keinginan tersebut melalui kesadaran, sehingga mereka tidak lagi berada dalam kekuasaan emosi yang tidak seimbang, yang menutupi persepsi akan realitas dan mencegah mereka untuk melihat yang ilahi. Thomas Merton menjelaskan, yang paling dicari oleh para Abba adalah diri sejati mereka di dalam Kristus. Dan untuk melakukannya, mereka harus sepenuhnya menolak diri palsu, formal yang diciptakan di bawah tekanan sosial dalam dunia. Meditasi adalah kuncinya. Meditasi membawa kita pada pemahaman seperti bagaimana keterlukaan kita memanifestasikan dirinya dalam kebutuhan-kebutuhan tak terkendali kita, keserakahan, iri hati, harga diri, kekuasaan dan kendali. Meditasi adalah senjata kita yang terpenting karena menarik Roh Kudus yang berbelas kasihan pada kelemahan kita, dan meskipun kita tidak murni, Dia sering datang mengunjungi kita. Jika Dia mendapati roh kita berdoa padanya karena kasih akan kebenaran, maka Dia akan turun dan menghalau seluruh bala tentara pikiran dan pernah mengepungnya. Evagrius, doa meditasi secara alami ubahan dan penyembuhan pada ego yang terluka. Seperti biasanya, ajaran para Abba dan Amma Padang Gurun sungguh-sungguh berdasarkan kitab Suci. Yesus menekankan bahwa pikiran-pikiran kita, pikiran jahat, kitalah yang menghentikan kita untuk hidup dalam hadirat Allah. Pikiran licik semua berasal dari hati, dan inilah hal yang mengotori manusia. Dia menekankan bahwa yang diperlukan adalah pemumian batin, bersihkan yang di dalam cangkir terlebih dahulu, kemudian yang di luar juga akan bersih.
Pada waktu yang sama kita diberitahu bahwa ketika kita bertekun, pintu akan dibukakan. Diambil dari Matius 7 ayat 8, kita akan menjadi sadar akan hadirat Ilahi yang ada di hati kita. Kim Nataraja. Masih mood, Bu. Baik. Baik. Oke, terima kasih Pak Wi, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan bagaimana kita harus melakukan sebuah persiapan ya ketika kita akan bermeditasi. Sebagai manusia, ketika kita akan berjumpa dengan teman yang lain sesama manusia, kita aja selalu persiapan ya Bapak dan Ibu. Mau ketemu dengan seseorang, kita mandi dulu, ketemu dengan seseorang, kita berdandan dulu, ketemu seseorang, kita harus berpakaian yang rapi dulu, dan sebagainya. Artinya kita mempersiapkan baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, di sini kita juga diingatkan kembali bahwa bagaimana ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan melalui jalan meditasi, kita juga harus persiapan apa yang harus kita lakukan. Tadi sudah diberikan penjelasan, mungkin nanti dari Bapak Ibu semuanya mungkin punya pengalaman pribadi bagaimana sih mempersiapkan hati pikiran kita ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan, ketika kita akan bermeditasi. Terlebih untuk Bapak Ibu yang sudah senior pasti sudah punya pengalaman lebih banyak bagaimana mempersiapkan diri untuk bermeditasi. Dan nanti di sini ada Bu Novi. Selamat malam Bu Novi. Nanti Bu Novi akan memberikan peneguhan kepada kita bahwa arti pentingnya sebuah persiapan ketika kita akan bermeditasi, ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu sungguh mungkin punya arti lah, paling tidak ketika kita berharap kita punya arti untuk diri sendiri, paling tidak seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, silakan yang akan memberikan tanggapan terlebih dahulu. Siapa? Kita punya waktu 20 menit dari sekarang. Monggo, Pak. Nah, ini saya nggak pakai laptop, jadi nggak bisa lihat keseluruhan. Aduh, mohon maaf. Monggo, Bapak dan Ibu. Oh, Pak Basuki ya? Oh, saya nggak bisa ngelihat semua yang sudah membuka videonya. Oke, monggo ya. Pak Basuki yang sudah senyum-senyum. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kalau mungkin masing-masing orang untuk persiapan meditasi mungkin nggak sama, ada yang berbeda-beda. Saya yakin. Kalau saya gini Bu, kalau pagi itu saya kan nge-share yang bacaan harian John Min itu kalau lupa waktu meditasi mesti terganggu itu. Iya, aku tadi belum nge-share gitu, terganggu terus terang Jadi mungkin meditasi saya itu enak kalau kewajiban yang biasa dilaksanakan sudah rampung, sudah selesai semua itu enak. Tapi kalau masih ada yang ganjel, gitu. Dan repot lagi kalau meditasi dibatasi waktu. Seandainya mau meditasi 30 menit, ada tanggung jawab ngantar istri atau apa, jangka waktu mungkin 3-20 menit, meditasi enggak, kadang-kadang gitu. Itu kadang-kadang kalau kita nekat meditasi juga terganggu juga. Jadi orang mungkin Bapak Ibu, suster, kalau kita bisa meditasi tenang, istilahnya semua tanggung jawab sudah clear, itu enak. Tapi kalau masih ada ganjelan, tanggung jawab merasa belum beres, terus terang terganggu karena otak sama hati bentrok. Mungkin pikiran udah nanti aja, pulangnya aja. Terus hati ngomong, enggak kan masih ada kesempatan gitu. Mungkin itu kalau saya
kalau meditasi malam itu yang repot saya. Kadang-kadang apalagi terganggu dengan jadwal latihan kur atau doa lingkungan, apalagi mimpin ibadat di lingkungan. Udah. Itu kalau sebelum berangkat meditasi, otak itu mikirnya persiapan ibadat aja. Isinya nggak bisa konsentrasi, bisa meditasi setelah pulang ibadat mungkin. Itu aja masih rekaman tadi ibadat tadi itu. Aku tadi khotbahku gimana ya, bener apa enggak salah gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin ya, kalau saya mikir, kalau saya yang penting saya laksanakan aja. Ngelanturkah enggak, yang penting aku duduk diam, doa pembukaan, penutup, selesai. Itu aja yang masalah hasilnya nggak tahu. Yang penting saya sudah duduk diam, saya luangkan waktu menghadap Tuhan, udah selesai masalah yang lain-lain. Yang penting saya berusaha mengucapkan mantra, berusaha untuk hening, gitu aja. Mungkin itu, Bu Muji. Terima kasih. Baik, Pak Basuki, terima kasih banyak. Artinya kalau boleh saya garis bawahi, sebenarnya ketika akan bermeditasi itu akan merasa lebih lepas, akan tenang, akan merasa lebih yakin gitu ya, ketika apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi kewajiban-kewajiban itu sudah terbereskan terlebih dahulu, begitu ya Pak ya. Ya, tapi pada akhirnya ketika itu semua tidak bisa kita lakukan ya, karena memang kadang-kadang dengan waktu yang ada, kita tuh dengan begitu banyaknya kegiatan, kadang kita susah mengatur waktu. Mau ikut ini, ternyata ada tanggung jawab ini ya. Terkadang kita masih terkendala gitu, karena ternyata Bapak Ibu yang ikut meditasi ini juga pada dasarnya semua adalah aktivis-aktivis gereja. Yang saya lihat luar biasa aktifnya di gereja, dari dalam setiap kegiatan pasti juga terlibat di dalamnya. Jadi meskipun demikian, tetap Pak Basuki berusaha untuk senantiasa bisa bermeditasi dalam keadaan apapun dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Begitu ya Pak ya? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Basuki. Ini menjadi penguat buat kita bahwa ternyata apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Yang penting kita berjuang untuk melakukan. Baik, terima kasih Pak Basuki untuk sharingnya. Bapak Ibu yang terkasih, silakan yang akan sharing kembali setelah Pak Basuki. Bisa 2 orang lagi atau 3 orang. Oke, aduh, saya tidak melihat ini. Oke. Bu Nunu. Sudah tarik nafas Bu Nunu. Ini saya lihat Bu Nunu. Oke. Silakan Bu Nunu. Berikan sharing buat kami, Ibuku. Ya. Silakan. Selamat malam, Bu. Bapak Ibu semua suster. Sebetulnya tadi saya tuh cuma senyum-senyum karena memang saya suka senyum. Senyum yang membawa berkah. Tapi mungkin saya mau mengatakan di sini bahwa bukan karena saya akan menyombongkan atau membanggakan ya, tetapi saya ingin mengatakan bahwa saya sungguh bersyukur dikenalkan oleh Bu Arum dengan meditasi Kristiani. Sungguh-sungguh bersyukur begitu. Dan itu membuat saya tidak dalam hidup ini, apapun kelebihan kita, kekayaan, jabatan, kecantikan, tampanan, talenta, itu tidak perlu disombongkan. Karena Tuhan sendiri yang maha memiliki segala-galanya, merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Itu begini, Bu, saya waktu tahun 74 saya sudah menjadi PNS. Karena 73 saya CPNS dan 74 saya PNS di Dinas Pekerjaan Umum. Waktu itu saya satu-satunya orang Katolik di situ. Dan saya hanya punya niat bahwa salib Kristus jangan sampai ternoda karena tindakan atau perbuatan saya. Itu yang saya junjung tinggi. Nah, dalam menjalani karir, saya kebetulan saya dipercaya untuk mengelola keuangan proyek
baik proyek pusat maupun proyek Bank Dunia. Dan dari antara teman-teman itu juga saya yang paling banyak dikasih Pimpro ibaratnya. 8 Pimpro saya dikasih, Pimpro 4 dari pusat, 4 dari Bank Dunia. Dan saya juga sering pergi keluar ke dinas untuk misalnya untuk rapat-rapat dengan Bank Dunia. Nah, cuman hanya satu di situ mungkin masih ada namanya minoritas dan mayoritas. Sehingga untuk jabatan saya ketika saya harus ditunjuk menjadi sekretaris dinas, ternyata banyak yang tidak setuju karena apa? Alasannya cuman non-Muslim tuh. Tapi saya tidak apa-apa. Saya pernah dipanggil yang gini, Ibu prestasi luar biasa. Silahkan Ibu memilih jabatan apapun, namun Ibu harus sholat. Nah itu. Jadi saya bilang, saya sungguh bersyukur Pak, Tuhan sudah memberi saya kepercayaan yang sungguh luar biasa dan ini pun juga tidak akan saya salah gunakan. Gitu. Nah terus tahun 74 juga saya kebetulan dipanggil untuk menari di gedung wanita. Itu saya menari pertama kali di Samarinda gitu. Dan kebetulan setelah itu banyak job-job yang mengalir dari saya, ada dari ketua DPR, Kejati, dari mana-mana mereka kalau ada acara manggil saya dan saya sangat berbangga itu. Kebetulan juga kalau ada tamu-tamu dari kantor gubernuran itu saya diperbolehkan untuk menari dan kebetulan tahun 84 itu saya punya teman bisa menjadi partner yaitu untuk mengadakan Ramayana. Sehingga setiap ada tamu dari luar atau dari mana kami bertiga itu dipilih untuk mempersembahkan tarian-tarian Jawa itu. Dan menurut saya ini sukses dan saya juga masih menari sampai tahun 2019 kemarin sebelum COVID saya masih menari. Untuk gereja saya juga menjadi pemazmur dan saya sering juga dibawa pastor ke stasi mana yang tidak ada pemazmurnya saya diminta untuk memazmur. Saya juga sudah ada sedikit bangga gitu ya. Di tahun 90 juga di organisasi wanita Katolik saya dipilih menjadi sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Keuskupan Agung Samarinda. Dari tahun 90 24 tahun saya menjadi sekretaris DPD dengan pergantian pengurus dan juga 5 tahun menjadi presidium dan kembali sekarang saya masih aktif di DPD. Itu Bu, sepertinya ada kesombongan ya atau kebanggaan atau kesombongan itu beda-beda tipis lah antara kesombongan dan kebanggaan. Dan saya kebetulan juga waktu RRI mencari untuk mengelola atau membawa acara Jawa, saya mendapat kepercayaan untuk mengelola itu baik di Yon Manasuko maupun Campur Sari dan kebetulan saya punya fans banyak. Kadang pas saya dinas mereka mengantar makanan, minuman atau apapun yang mereka katakan. Nanti keluar misalnya ke Tarakan atau kemana saya dibawa fan-fan itu berrekreasi sampai sore sampai saya pulang pun saya dibawain bekal sehingga ada rasa bangga rasa tidak tahu apakah itu sombong atau bangga atau apa saya nggak tahu itu. Yang jelas saya merasa saya ini hebat. Dan waktu pertama kali komputer ada di kantor saya, kebetulan saya bisa dari teman-teman itu saya sendiri yang bisa komputer, sehingga saya harus mengajarkan setiap bidang. Setiap hari itu saya harus mengajari mereka, staf-staf mereka itu. Hari ini di Bina Marga, hari ini di bidang Cipta Karya, hari ini saya di bidang pengairan, hari ini saya di TU gitu. Sehingga teman-teman saya ya entah iri, entah apa, kadang saya mengolok-ngolok. Bahkan saya pernah dipanggil sama sekretaris dinas itu. Saya dituduh bahwa saya dengan prestasi saya itu, saya ingin merongrong dia untuk menggantikan dia. Kebetulan saya ketemu Bu Arum, saya sangat bersyukur saya ketemu Bu Arum. Dan Bu Arum mengajarkan meditasi
kepada saya ketika saya mulai meditasi secara disiplin. Saya melihat seluruhnya ciptaan Tuhan itu betapa indahnya, mulai dari yang tanaman sampai ikan sampai apapun membuat saya kagum, sehingga membuat saya menyadari betapa kerdilnya saya ini. Dengan saya baru punya beberapa talenta yang orang lain jauh lebih bisa, kok saya sudah begitu merasa hebat gitu loh. Itu yang terus membuat saya, ya Tuhan, ampunilah saya yang seperti ini. Kok saya tuh merasa hebat-hebatnya gitu loh. Oleh karena itu saya sangat menyadari dan saya berpesan kepada bapak-bapak atau yang lain bahwa sekaya apapun kita, berkelebihan apapun kita, kecantikan, pangkat, jabatan, apapun milik kita, itu tidak ada artinya, maksud saya tidak perlu disombongkan, karena Tuhan sendiri yang maha memiliki segalanya, bersedia merendahkan diri sama dengan kita yang hanya ciptaannya. Demikian Bu Muji, terima kasih. Luar biasa, Bunda Nunu, luar biasa, saya luar biasa. Oke, artinya dengan berkenalan, dengan meditasi ini menyadarkan keseluruhan hidup kita. Begitu ya Bunda Nunu ya? Menyadarkan keseluruhan hidup kita bahwa apapun yang kita miliki itu sebetulnya tidak ada artinya apa-apa jika dibandingkan dengan Tuhan yang begitu amat sangat luar biasa. Oke, Bunda Nunu mengajarkan kepada kita untuk tetap berani. Meskipun sendiri dianggap minoritas, tetapi tetap bisa punya keyakinan dan tetap tidak digoyahkan oleh jabatan, kekayaan, dan apapun. Luar biasa. Bu Nunu, terima kasih pembelajarannya untuk pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, silakan yang mau menanggapi. Monggo Ibu, silakan mau menanggapi atau memberikan peneguhan kepada kita. Mungkin Bu Novi, berikan kami peneguhan, penegasan, atau motivasi apa untuk kita untuk bisa lebih tekun, lebih berani menghadapi segala sesuatu dengan jalan meditasi. Monggo, Bu Novi. Iya, makasih Bu Muji waktunya. Makasih Pak Basuki, Bu Nunu, sharingnya bagus-bagus. Apakah ada pertanyaan dari bacaan weekly teaching? Mungkin sudah sangat jelas ya. Jadi ya persiapan memang perlu. Tadi kan bacanya sudah amat jelas. Berarti sudah clear semua ya, tidak ada pertanyaan. Ya, sepertinya begitu. Sepertinya ya. Begitu, Novi. Karena kosakata yang dipakai dalam weekly teaching ini tidak apa ya, mungkin masih bisa kita pahami gitu ya, masih bisa kita pahami penjelasannya. Tidak sesulit Father Lawrence memang. Kalau Kim Nata Raja lebih mudah karena dia bercerita tentang pengalaman. Jadi enggak. Kalau Father Lawrence mungkin memang yang kemarin yang sulit-sulit itu yang nuliskan Father Lawrence memang agak sulit. Ilustrasinya kadang ya, ilustrasinya kadang-kadang yang kurang gitu. Ya, monggo Bu Novi. Dilanjut sharing aja, sharingnya bagus-bagus Bu Uji. Kalau sudah jelas pesannya ya, saya ya masih, ayo sama-sama setia, sudah itu aja. Saling menyemangati, karena saya juga perlu untuk disemangati teman-teman. Jadi saya memberi pesan, ayo bersama-sama aja. Karena saya juga tidak lebih baik atau tidak daripada teman-teman semua. Sama aja Bu Muji. Ya. Dengan bersama kita bisa, begitu ya Bu Novi? Ya, betul. Saya yang perlu banyak sharing dari Bapak Ibu untuk meneguhkan saya juga. Yang jelas lebih handal Bu dari kami. Ya, tadi Bu Muji kan Bu Nunu udah bilang, enggak lah. Enggak ada artinya. Oke, luar biasa. Pada malam hari ini mengajarkan kepada kita semua bahwa kita itu disadarkan, benar-benar disadarkan bahwa dengan jalan meditasi kita harus
ketika kita akan berjumpa dengan Tuhan, kita akan persiapan, kemudian ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, kita tuh nggak ada artinya apa-apa, karena kita tuh ibaratnya apa gitu ya. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan, apapun prestasi dan sebagainya, sebetulnya di hadapan Tuhan itu tidak ada berarti wah kita seseorang yang luar biasa. Mudah-mudahan memang demikian ketika kita lebih mendalami jalan doa kita, yaitu jalan meditasi, mudah-mudahan kita benar-benar bisa digiring ke sana dengan bantuan Bapak Ibu senior-senior yang senantiasa memberikan sharing, senantiasa memberikan pelajaran buat kita. Kita akan sedikit dan pelan kita akan terbuka hati kita untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa siapa sih kita ini di hadapan Tuhan. Oke, begitu ya Bu Novi, nggih? Bapak Ibu yang terkasih. Baik, Bu Arum, apakah ada pengumuman-pengumuman untuk kita, Bu Arum? Bu Arum? Bu Arum? Nah, monggo Bu Arum. Mana Bu Arum? Masih praktek kayaknya. Oh. Nah, belum. Nah, ini Bu Arum. Belum, bukan. Namanya tadi. Lagi pasien, mungkin ada pasien mungkin. Gitu. Iya, masih kosong. Kursinya masih kosong. Atau niatkan tumpeng kali ya. Nah, jangan-jangan begitu. Soalnya kita mau tiup lilin ini sebetulnya. Begitu Bu Arum datang kita mau tiup lilin ini. Pak De udah siap-siap ya. Oke Pak De, sambil nunggu pengumuman dari Bu Arum, Pak De kita masih punya waktu 7 menit. Pak De, silakan Pak De mungkin mau memberikan sesuatu kepada kita Pak De. Pak De ini kan kalau mau meditasi ini persiapannya juga luar biasa nih, harus bersih badannya. Saya juga mengharapkan dari Pak Parioto. Oke. Ya, sama aja. Ya. Sama aja sebenarnya. Cuman kalau pagi ini bangun, ada beberapa pilihan saya sebenarnya. Jadi bangun, langsung mandi, habis mandi meditasi. Gitu. Kayaknya lebih enak karena kalau sebelum mandi ini ada unsur-unsur badania ini yang harus segera diselesaikan dengan adat. Jadi dengan bangun langsung mandi itu biasanya sudah yang lain-lainnya sudah terlunaskan. Nah, itu. Kalau malam, saya bukan malam tapi sore ini jam 3. Jadi bersamaan dengan kerahiman. Jadi habis kerahiman, kemudian rosario kerahiman, habis itu mandi. Habis mandi baru meditasi. Perasaan kok lebih enak. Itu aja. Ya itu baru muncul itu. Monggo silakan. Ya, artinya ini ya Pak De, bahwa memang kenyamanan mempersiapkan hati, mempersiapkan diri ketika kita akan bermeditasi itu tergantung dari situasi dan kondisi hati pribadi masing-masing, termasuk kebiasaannya gitu ya Pak De ya. Mana yang lebih nyaman, mana yang lebih membuat kita lebih bisa masuk dalam situasi dan kondisi kita masuk dalam meditasi, begitu ya Pak De ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Bu Arum, monggo untuk memberi pengumuman dan penegasan kepada kita bagaimana untuk berikutnya. Monggo Bu Arum. Ya, selamat malam Ibu, Bapak. Selamat malam. Kristus, mohon maaf tadi lari sana lari sini, Pak Sen juga masih manggil. Untuk persiapan meditasi ya, tadi saya menyimak dia. Meditasi pagi seperti yang saya sharekan beberapa kali, saya menjalaninya setelah misa pagi, dan itu sudah berjalan bertahun-tahun lamanya. Dan saya sharing juga di Santo Lukas, bila kita mau menjalankan komunitas kecil kita dalam pertemuan rutin tiap minggunya, kita melakukannya setelah misa. Ya, disebutkan sebagai sebuah persiapan, tapi juga
tidak persiapan ya, karena kita sudah mempersiapkannya sebelum misa ya. Tetapi secara kerohanian, secara batin dan jiwa kita itu jauh lebih terarah. Karena pertama kita sudah mempersiapkan diri sebelum misa, kita sudah doa buka, kemudian kita baca kitab suci, lalu mendengarkan homili, lalu juga menyambut tubuh dan darah Kristus, lalu sesudah itu baru kita meditasi. Ya. Seperti halnya para imam, bahkan Bapak Uskup pun juga sudah mulai, bukan mulai lagi ya, sudah sering terlihat kita setelah menerima komuni beberapa saat duduk untuk diam. Jadi ini merupakan satu kebutuhan kita semua. Bahwa Allah hanya akan kita temui dalam keheningan. Dalam persatuan, dalam komunio, kita juga mengalaminya juga dalam meditasi, jadi persatuan tubuh, jiwa, dan roh kita. Jadi ini sangat apa yang dialami dengan present moment itu betul-betul kita jalankan kalau meditasi pagi. Kalau ya kita jalankan dan kita rasakan kalau meditasi pagi. Kalau meditasi malam itu terganggu karena ya seperti tadi saya sudah menguap-menguap. Artinya sepanjang hari ini perjalanan, pekerjaan, kepadatan, rutinitas, dan tugas-tugas yang seambrek yang kita jalani menyisakan kelelahan. Jadi pada saat meditasi malam lebih banyak mengantuk, atau mungkin nggak fokus, atau juga bahkan isinya perenungan malahan. Sepanjang hari ini apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan, justru kita renungkan, kita refleksikan. Nah biasanya kalau saya sudah mentok tidak bisa meditasi malam, ya saya tertidur bablas gitu. Tapi ada sebuah rutinitas saya setiap pagi jam 2 lewat atau jam 2:30 pagi saya mesti terbangun. Itu karena sudah terbentuk pengalaman yang tidak menyenangkan beberapa belas tahun yang lalu, dan itu ternyata memberi dampak pada tubuh saya bahwa akan jam-jam sekian itu akan terbangun dan berjaga. Dan kalau misalkan saya kembali tidur itu sepertinya nggak bisa gitu. Jadi sampai pagi biasanya. Maka jam 2:30 itu saya gunakan untuk meditasi, saya gunakan untuk merefleksi atau bahkan untuk merenung, membuat catatan-catatan kecil tentang perjalanan hidup saya. Maka tidak jarang pagi itu dalam story maupun dalam tulisan-tulisan saya kadang-kadang memuat cerita atau kata-kata yang kurang menginspirasi, maksudnya dalam kondisi saya yang bagaimana seperti itu. Luapan hati, refleksi yang mungkin jauh terbenam ke dalam tanpa makna apapun, seperti hampa, mengalami kekeringan dan segala macam. Tapi itu saya lalui, itu saya rasakan. Ya inilah saya, inilah diri saya yang sebenarnya, meski dengan ketidaksempurnaan, dengan banyak hal yang saya rasakan, saya alami, saya tetap menjalankan semuanya itu dengan sukacita, dengan menerima kayak gitu. Lalu menjalankan pagi rutinitas kembali seperti misa, lalu bekerja dan seterusnya. Saya rasa tanpa banyak berpikir tentang apa yang kita perbuat dan buah apa yang akan kita hasilkan itu akan nggak terasa gitu, akan kita lalui dengan begitu saja ya. Begitu saja artinya bisa kita lewati dengan baik atau tidak ya, kita nggak usah terlalu menilai sedemikian seberapa maju atau seberapa mundurnya kita. Saya pokoknya jalani saja, udah. Lalu untuk pengumuman minggu depan ya, saya belum memiliki jadwal tetap untuk Ibu dan Bapak dari masing-masing paroki dan kota, apa kegiatan realitas kita dalam 1 tahun ini.
Apakah kita akan mengadakan pengenalan meditasi Kristiani untuk umum atau masih tetap menggunakan Zoom meeting untuk sarana kita mengenalkan meditasi ini kepada umat yang lain. Dan kalau misalkan dari Bontang mau mengadakan Zoom meeting pengenalan, monggo. Kalau misalnya mau diundang Bu Novi atau saya atau Romo Puput, silakan. Kita mulai menggunakan sarana media teknologi ini dan mencoba untuk menyesuaikan sebagai sarana pewartaan. Satu lagi, kita semua diutus. Artinya pewartaan itu bukan tugas saya, bukan tugas Bu Novi, bukan tugasnya koordinator, tapi tugas kita semua. Kita semua diutus untuk menjadi pewarta. Seperti hari kemarin ya, dalam bacaan kitab suci juga kita semuanya memiliki tugas mewartakan atau menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Memang teramat sulit kalau menjadi saksi Kristus ya, tapi itulah yang harus kita jalani sebagai pengikut Kristus. Bukan dengan kata-kata, bahkan mungkin dalam sikap kita, dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana menjadi Kristiani yang benar. Bang, saya jujur saja saya mungkin banyak yang nggak benarnya, kayak gitu, banyak kekurangannya, banyak mengalami kesalahan-kesalahan yang umum seperti masih banyak kesalahan, dosa dan segala macam. Tapi semua kita masih terus berbenah, masih dalam proses juga. Bagaimana kita meditasi, semoga itu menjadi salah satu jalan membimbing kita kepada Kristus sendiri. Demikian Bu Muji. Terima kasih banyak Bu Arum. Selamat panjang umur. Selamat panjang umur. Iya. Umur saya 46 tahun. Selamat ulang tahun Ibuku tercinta. Semoga semakin sehat terus, luar biasa. Tetap bisa terus menjadi figur-figur ibu yang hebat dan yang luar biasa. Terima kasih banyak sharingnya dari Bu Arum bahwa apapun yang kita lakukan istimewa untuk meditasi, kita akan lebih terarah, lebih fokus apabila ada sebuah persiapan, baik persiapan jasmani maupun persiapan rohani yang akan kita lakukan, sehingga pada akhirnya ketika kita bermeditasi, kita akan mendapatkan satu hal, bisa merefleksikan diri, kemudian kita tidak menuntut nanti dengan meditasi aku bisa begini, aku bisa begitu, tidak demikian, tetapi menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Bapa dan menyerahkan semuanya apa yang akan terjadi saat ini, kini, dan yang akan datang. Begitu ya Bu Arum. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu pada malam hari ini kita mendapatkan pembelajaran bisa untuk perjalanan hidup kita, perjalanan pilihan kita, yaitu meditasi Kristiani, di mana kita satu dengan yang lain saling memberikan sharing, memberikan penguatan, sehingga kita bisa merasa bahwa kita itu enggak sendiri. Ketika kita ada masalah, kita bisa saling sharing. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali pada Kamis yang akan datang, dan kita akan tutup perjumpaan kita pada malam hari ini dengan doa penutup yang akan dilayani oleh Bapak Daniel. Silakan Pak Daniel, silakan Pak Wi. Doa penutup. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah. Sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Daniel, terima kasih Bu Novi, terima kasih Bu Arum, terima kasih Suster, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga malam hari ini adalah Terima malam kasih, indah Bu untuk Muji. kita melanjutkan pembelajaran kita. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Terima kasih beristirahat. semuanya. Sampai jumpa. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Yo, selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Ya, oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Ya, Bapak dan Ibu.